Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Jessica Kondo, NIM 2020-31007. Saya berasal dari Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal koperasi. Yang pertama, sebutkan jenis koperasi yang ada di daerah kalian masing-masing. Ada 2 jenis koperasi yang ada di daerah saya, tepatnya di Desa Pinggang, Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, koperasi Permata Pinggang, jenis koperasi simpan pinjam, dan yang kedua, koperasi Canai Pinggang, jenis koperasi tanam saham. Yang kedua, manfaat apa saja yang kalian dan masyarakat rasakan dengan adanya kehadiran koperasi? Manfaat koperasi yang masyarakat rasakan dan yang saya rasakan yaitu sebagai berikut. Manfaat koperasi bagi anggota sebagai tempat untuk menyimpan modal. Koperasi dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi anggota yang memerlukan tambahan modal. Koperasi juga bisa memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan biaya lainnya, dan meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki para anggota-anggota serta masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara mereka mengembangkan koperasinya? Cara untuk mengembangkan koperasi adalah dengan diterapkan kerja keras, supaya banyak masyarakat yang mau menitipkan uangnya pada koperasi, sehingga ekonomi masyarakat Desa Pinggang berjalan dengan sesuai yang diharapkan, serta mampu bersaing dalam meringankan unit desa. Adapun cara lain dalam mengembangkan koperasi sebagai berikut: merekrut koperasi yang berkompeten, meningkatkan daya jual koperasi dan melakukan sarana promosi tentang koperasi, merubah kebijakan kelembagaan koperasi, menerapkan sistem GCG, memperbaiki koperasi secara menyeluruh, membenahi kondisi internal koperasi, dan penggunaan kriteria identitas. Yang keempat, bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan pihak selain koperasi? Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar koperasi. Tentu saja kerjasama ini harus didasarkan prinsip usaha yang saling menguntungkan. Kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini banyak dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya tingkat induk seperti IKPN dan beberapa induk koperasi lain dengan mitra usaha masing-masing, membentuk bank dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya, khususnya dalam pemberian kredit maupun membantu menunjang kebutuhan hidup anggota-anggotanya. Kedua, tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum, biasanya kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan bertanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Pada umumnya, kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dilakukan dengan membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini umumnya dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya di tingkat induknya, seperti induk koperasi pegawai negeri dan beberapa induk koperasi lainnya, dengan mitra usahanya mendirikan bank, SPBU, dan lain sebagainya. Nomor 5, siapa saja pihak yang bekerja sama dengan koperasi tersebut dan apa kerjasamanya? Kegiatan dalam koperasi dapat dilakukan oleh orang-orang koperasi itu sendiri, orang yang menanam modal dalam koperasi, orang yang meminjam modal dalam koperasi, dan orang yang memberikan modal. Berikut beberapa kegiatan koperasi secara umum. Yang pertama, menampung simpanan para anggota. Simpanan anggota koperasi ada 3 jenis, yaitu simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Yang kedua, menyalurkan kredit atau pinjaman kepada anggota. Anggota koperasi dapat meminjam uang dari koperasi untuk modal usaha atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Berkat pinjaman tersebut, anggota koperasi akan terhindar dari rentenir.
Yang ketiga, menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota. Koperasi juga menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Barang yang dijual di koperasi kualitasnya bagus dan harganya lebih murah dibandingkan di toko. Yang keempat, membeli dan memasarkan barang produksi para anggota. Membeli barang produksi daripada para anggota berarti koperasi telah membantu perekonomian anggotanya sebagai usaha yang dilakukan anggotanya dapat tetap berjalan. Yang kelima, memberi layanan jasa kepada para anggota. Selain melakukan kegiatan distribusi berupa barang, ada pula koperasi yang menjalankan usaha di bidang pelayanan jasa, misalnya jasa perbengkelan, kesehatan, dan instalasi listrik. Soal nomor 6, bagaimana mereka menghitung SHU? Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung SHU dalam koperasi. Cara menghitung SHU anggota pada usaha koperasi simpan pinjam, yaitu menghitung laba yang didapat masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Rumusnya terbilang rumit karena harus melalui 4 kali perhitungan. Berikut rumusnya. SHUA sama dengan JUA tambah JMA. Keterangan SHUA sama dengan sisa hasil usaha anggota. JUA sama dengan jasa usaha anggota. JMA sama dengan jasa modal anggota. Nah, untuk menghitung SHUA, kamu harus mengetahui dulu berapa angka-angka jasa usaha anggota dan jasa modal anggota. Untuk mengetahuinya, ada rumus-rumusnya lagi. Tapi, SHU koperasi itu dibagi ke dalam beberapa pos. Nggak cuma untuk anggota saja, tetapi juga untuk cadangan koperasi, jasa anggota, jasa modal, dan jasa lain-lainnya. Presentasi pembagian jasa itu ditentukan berdasarkan hasil rundingan para anggotanya. Biasanya sih, untuk cadangan koperasi 40%, jasa modal anggota 25%, jasa modal 20%, dan lain-lainnya 15%. Yang pertama, rumus untuk mengetahui jasa modal anggota atau JMA. JMA sama dengan simpanan anggota bagi total simpanan koperasi kali presentasi jasa modal kali SHU. Yang kedua, rumus untuk mengetahui jasa usaha anggota atau JUA. Di dalam koperasi simpan pinjam, jasa usaha anggota terdiri dari dua, yaitu jasa penjualan dan jasa pinjaman. Jasa penjualan diberikan atas kontribusinya melakukan pembelian di koperasi, sementara jasa pinjaman didapatkan atas aktivitasnya melakukan pinjaman. Tapi biasanya yang dihitung adalah jasa penjualannya yang rumusnya JUA sama dengan penjualan anggota bagi total penjualan koperasi kali presentasi jasa modal anggota kali SHU. Nomor 7, apa saja yang mereka lakukan dalam penyiapan laporan akhir tahun dalam koperasinya? Hal yang perlu mereka lakukan biasanya itu persiapan tutup buku atau biasa diadakan full kas. Nomor 8, bagaimana proses pembuatan laporan akhir tahun? Pembuatan laporan akhir tahun biasanya semua staf akan berkumpul atau berkunjung ke unit-unit koperasi untuk pengecekan administrasi dan buku-buku di kantor. Sekian dan terima kasih.